Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, mahasiswa jurusan HKI semester 3 kelas D dan C. Mari kita buka perkuliahan kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya mohon maaf karena ada kesibukan sehingga hari ini saya tidak bisa live di Zoom meeting dan terpaksa saya harus atau hanya bisa merekam video ini untuk materi perkuliahan kita pada hari ini. Mohon maaf dan semoga ini bisa menjadi pengganti dari perkuliahan kita pada hari ini. Baik, kita sekarang masuk ke materi atau masuk ke pertemuan kelima. Dan materi pertemuan kelima ini langsung kita ke materi pertemuan keenam. Ya, yaitu apa? Ini kita lihat di RPS-nya. RPS. Ini dia. Oke. Jadi pertemuan keenam yaitu tentang hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan. Oke. Saya sudah bagikan modul dan sengaja saya bagikan untuk memudahkan kalian dalam pembelajaran perkuliahan pada hari ini. Dan kebetulan di RPS disebutkan bahwa tidak ada tugas pada hari ini. Jadi ya tinggal tugas yang kemarin saja tentang tentang mini riset. Jadi silakan kalian fokus saja di situ buat planning, buat rencana riset, rencana mini riset, dan segera lakukan upaya konkretnya. Mungkin ada yang sudah berangkat ke rumah, terjun ke lapangan dan mengobservasi apa yang saya minta kemarin. Oke, selamat beriset. Sekarang saya akan membahas tentang materi hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan. Ini dia ya. Singkat saja ini materinya. Yang dibahas di dalam materi kali ini ada 3 submateri. Pertama, hak istri, kedua hak suami, dan yang ketiga hak bersama. Hak bersama. Oke, langsung ke pembahasan yang pertama, hak istri. Apa itu hak istri? Sumber pembahasan ini saya ambil dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu juz 7 halaman 327. Disebutkan mengenai hak istri. Apa itu hak istri? Di situ disebutkan lizaujati hukukun maliyatun. Hak istri itu ada 2 ya. Pertama hak maliyah atau hak material, dan yang kedua hak ghairu maliyatin atau non material. Hak material itu apa? Wahiyya al-mahru
wan nafaqatu, itu mendapatkan mahar dan menerima nafkah. Dari siapa? Ya tentu saja dari suami. Itu hak materialnya istri. Sedangkan hak non material adalah ihsanul usrati, atau yaitu hubungan baik atau berbuat ya ihsanul usrati, eh, hubungan baik. Wal muamalatu thayyibah, dan perlakuan yang baik. Wal adlu, dan sikap adil dari suami. Itu non material. Yang material itu nafkah dan mahar, yang non material apa? Usrah atau muamalah thayyibah atau ihsanul usrah dan al adl. Semua sikap-sikap baik yang diperlihatkan oleh suami kepada istri. Itu hak istri. Berikutnya disebutkan ada beberapa hal-hal atau ada beberapa sifat atau sikap atau keharusan bagi suami yang itu merupakan hak istri atau sesuatu yang harus diterima oleh istri dari suaminya. Apa saja itu? Satu, i'fafuz zaujati awil istimta'u, yaitu menjaga kesucian istri dan menggaulinya dengan baik. Jadi maksudnya apa ini menjaga kesucian? Ya artinya ya pergaulan itu ya sesuatu yang natural, ya, sesuatu yang manusiawi, sesuatu yang alamiah antara seorang laki-laki dan perempuan. Tapi di balik itu semua ada sifat kebinatangan yang ada pada diri manusia. Sebab setiap jantan dan betina jika bertemu itu pasti akan melakukan sesuatu yang sifatnya alamiah, apa? Hubungan seksual. Nah, itu kan sangat liar, sangat tidak teratur, tidak terjaga dengan baik. Maka Islam memberikan ketentuan, memberikan standar agar sesuatu yang liar itu tidak terlalu kelihatan dan dibungkus dengan sesuatu yang suci. Apa? Perkawinan. Nah, disitulah kemudian esensi perkawinan menjadi sangat luhur. Kenapa? Membungkus sesuatu yang liar menjadi suci. Nah, dalam perkawinan maka kemudian ada nafsu birahinya. Tetap ada nafsu birahinya. Nah, itu kemudian dikelola dengan baik. Dengan cara apa? Dengan cara ya melakukannya dengan baik juga. Bagaimana? Ya, salah satunya dengan pernikahan. Nah, dengan pernikahan inilah maka hak istri tetap terjaga. Apa? Istri menjadi tetap baik meskipun meskipun dia itu bisa menjadi objek seksual. Maka dari itu, hak istri adalah bagaimana dia tetap dijaga kesuciannya sebagai perempuan, tidak dinodai. Dengan cara apa? Dengan cara menggaulinya dengan baik. Apa itu? Ya itu dia tuh. Diajak berhubungan seksual, tapi dalam koridor yang wajar. Jadi seperti itu ya. Itu makna dari menjaga kesucian istri dan menggaulinya dengan baik. Nah, menurut mazhab Malikiyah, persoalan hubungan seksual itu ada beberapa pandangannya. Misalnya Malikiyah menyatakan hubungan seksual itu wajib, sangat diharuskan oleh mazhab Malikiyah.
kepada suami selama tidak ada halangan, misalnya halangan haid, wajib si suami menggauli istrinya. Tetapi mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa hubungan seksual itu tidak wajib, hanya satu kali saja. La yajibu illa marrotan, hanya satu yang wajib. Setelah itu semuanya bukan hitungan wajib. Ya silakan, ada yang dianggap sebagai sunnah, dianggap sebagai mubah, dan lain sebagainya. Sebab kenapa kok hanya satu kali? Karena li'annahu hakun lahu. Karena sesungguhnya hubungan seksual itu hak lahu bagi suami. Jadi istri hanya berhak menerima satu kali hubungan seksual. Selepas itu menjadi hak suami. Mau dilakukan atau tidak terserah suami. Itu pandangan ulama, beberapa ulama mengenai hak istri, yaitu menjaga kesucian istri dalam menggaulinya. Itu yang pertama, hak-hak istri. Yang kedua adalah keharaman, yahrumul wat'u fid dubur, keharaman menjima istri di bagian dubur atau di bagian belakang anus, ya. Itu haram. Allah sudah mengharamkan, begitu juga sabda Rasulullah SAW jelas sekali. Silakan kalian lihat di situ hadis-hadisnya. Kata Nabi, bahkan Allah tidak sudi melihat laki-laki yang menjima istrinya di bagian dubur. Tidak sudi Allah. Benci Allah melihat laki-laki yang seperti itu. Sudah disediakan tempat yang pas, tempat yang cocok, tempat yang ternyata lebih enak, justru dia milih yang tidak enak. Dan istri juga merasakan tidak enak. Ngapain di situ? Capek, berat, perih, sakit, dan sebagainya. Maka yang terbaik adalah fil kubul, di depan, bagian depan, vaginanya. Itu hak yang kedua. Menurut Wahab Az-Zuhaili halaman 330. Al-Fiqhul Islami wa Adilatuh. Lalu yang ketiga adalah haknya istri adalah al-azl atau ilqa'u maniyyir rajuli kharijal farji, atau mengeluarkan sperma laki-laki di luar vagina istri atau di luar farji istri. Itu hak istri loh. Jadi artinya kalau itu menjadi hak istri, maka suami harus minta izin dulu saat melakukan azl ini. Saat melakukan coitus interruptus kalau dalam bahasa Latinnya. Sebab kalau tidak diizinkan, istrinya tidak rela, itu dosa. Menurut Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'iyah, praktek azl ini dimakruhkan. Itu Syafi'iyah. Makruh. Tapi boleh-boleh saja. Kalau misalnya ada misi tertentu yang tersimpan di balik perbuatan azl ini, misalnya ada maksud untuk mencegah terjadinya kehamilan karena mungkin anaknya sudah banyak, dia tidak sanggup lagi merawat anak lebih dari yang sudah ada, maka dia bilang ke istrinya, Neng, sudahlah kita tidak punya anak aja, tidak punya anak lagi lah karena sudah cukup anaknya. Ya sudah, kalau begitu kita hubungan seksualnya tidak dimasukkan di dalam, tapi di luar saja gitu ya. Maka diazal.
Ketika sudah mau puncak orgasme, si suami mencabut kemaluannya dan dikeluarkan di luar vagina. Walaupun itu sebenarnya secara medis tetap punya risiko tinggi kehamilan, punya ada kemungkinan hamil, tapi dengan tingkat kemungkinan yang kecil, tapi tetap masih ada. Karena mungkin saja saat orgasme belum terjadi atau saat kemaluan suami masih di dalam, mungkin saja ada bagian-bagian sperma yang sudah keluar walaupun sedikit. Nah, mungkin saja di situ ada sperma, ada apa, bibit sperma yang sudah terlanjur masuk dan akhirnya siap membuahi ovum istri. Nah, ada kemungkinan seperti itu ya. Tapi intinya hak istri adalah azal. Artinya harus minta izin dulu kepada istri jika ingin melakukan azal ini. Tidak boleh tanpa izin. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat adalah al-muasyarah bil ma'ruf. Itu hak istri. Ingat, hak istri apa? Mendapatkan pergaulan yang baik. Pergaulan yang bagaimana? Ya, dalam kehidupan sehari-hari, istri berhak dicukupi kebutuhannya, dipenuhi keinginannya, dan didengarkan keluhannya. Dengarkan. Maka suami harus siapkan telinga, kurangi memanfaatkan mulut, dengarkan apapun yang didengar, yang dikeluhkan istri. Itu muasyarah bil ma'ruf. Jadi wajibu alaihi badlu ma yajibu min haqqiha min ghairi matolin. Jadi artinya suami wajib mengeluarkan apa yang menjadi hak istrinya yang harus dia penuhi tanpa penangguhan. Artinya apa? Kalau istri ingin ini, terus dianggap itu penting bagi istri, maka suami wajib mengeluarkan biaya untuk membeli kebutuhan istri itu. Sekiranya itu sangat urgent, sekiranya itu sangat penting dan mendesak, ya penuhi kebutuhan itu. Dan mungkin ada biayanya, silahkan penuhi. Jangan ditahan-tahan, jangan ditunda-tunda, jangan dicegah-cegah. Sudah, keluarkan saja. Mungkin itu menjadi rezeki istrinya melalui rezeki suami, melalui tangan suami. Nah, itulah hak istri. Selanjutnya kita pindah ke hak suami. Apa hak suami? Pertama, hak suami adalah ta'atuz zaujati li zaujiha fil istimta'i wal khuruji minal manzil, yaitu mendapatkan ketaatan istri dalam hal persetubuhan dan mengajak istri bepergian keluar rumah. Jadi ya istri harus bisa menjadi partner eh, dalam menemani suami kemana saja. Baik menemani saat si suami memiliki keinginan untuk berhubungan seksual ataupun keinginan suami untuk mengajak istrinya bepergian keluar rumah. Itu menjadi hak suami. Ya dasarnya apa? Ya surat Al-Baqarah ayat 228. Di sini disebutkan walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi perempuan mislul ladzi seperti alladzi yang suami alaihinna bagi istri
bil ma'ruf dengan cara yang baik. Artinya apa? Ya, hak dan kewajibannya sama antara suami dan istri. Istri punya hak yang tadi sudah kita bahas, dan suami pun juga punya hak yang sama. Jadi setara, tidak ada kelebihan dan tidak ada kekurangan satupun masing-masing antara suami dan istri. Dan juga ada hadis-hadis yang mengatur tentang, yang menyatakan tentang hak suami kepada istri. Silakan bisa kalian baca saja di sini ya. Di situ juga ada keterangan tentang hak suami untuk mendapatkan pelayanan seksual dari istri. Berikutnya adalah yang kedua adalah hak suami al-amanatu, yaitu mendapatkan amanah. Apa amanah maksudnya? Yaitu ala zaujati antafadha ghibata zaujiha fi nafsiha wa baitihi wa malihi wa waladihi. Artinya suami menerima atau sorry, bukan menerima. Suami itu diberi kekuasaan untuk mengamanatkan kepada istri untuk menjaga dirinya, istrinya, hartanya, rumahnya, dan anak-anaknya. Ini istri berkewajiban untuk menjaga semua aset, properti, individu yang menjadi milik suami agar tidak berkurang satupun jika diperiksa oleh istri ya. Jadi misalnya suami mau pergian, dibilang, Neng, tolong jaga ya rumahnya baik-baik, tolong dirawat, tolong dipelihara, tolong diawasi, tolong diajari, misalnya anaknya. Maka itu menjadi kewajiban istri. Itu hak suami. Dijaga baik-baik. Amanah. Jika suami istrinya amanah, maka dia telah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan ganjarannya tentu saja pahala. Dan suami merasa senang dengan keamanahan istrinya. Itu ada dasar hadisnya. Sini ya. Berikutnya masih tentang hak suami adalah al-muasyarah bil ma'ruf. Al-muasyarah itu bersaling kan, bil mufa'alah. Artinya suami juga harus bermuasyarah kepada istri. Dan begitu juga sebaliknya, suami punya hak mendapatkan muasyarah, perlakuan baik dari istri. Jadi bukan cuma istri yang diberikan muasyarah oleh suami, tapi sebaliknya juga istri punya kewajiban untuk memuasyarah, untuk bersikap baik kepada suami. Tidak boleh sebaliknya, suami sudah bersikap baik, tapi istri acuh tak acuh tanpa alasan yang jelas, tanpa sesuatu yang bisa menyebabkan adanya konflik. Suaminya bingung gimana ini maunya. Tidak boleh itu istri. Itu menjadi hak suami. Muasyarah bil ma'ruf. Jadi istri harus bersikap baik kepada suaminya. Nah, berikutnya yang keempat, yang terakhir terkait dengan hak suami adalah hakut ta'dibi atau hak suami untuk mendidik istrinya. Hakku lizaujil hakku fit ta'dibi zaujati inda usyaniha.
amruhu bil ma'ruf la fil ma'siyah. Jadi hak suami adalah mendidik istrinya ketika istri melanggar perintahnya dan bukan karena kemaksiatan. Jadi kalau misalnya suami mengingatkan, Neng ini baik, Bu ini jelek, jangan dikerjakan, maka itu harus ditaati. Karena itu ajaran suami sudah sesuai dengan ajaran Islam, syariat Islam, maka kerjakan. Perintah suami juga perintah Allah. Dan kalau sebaliknya perintahnya itu mengandung maksiat, misalnya, Neng, Bu, tuh ada uang kececeran di tengah jalan, berapa itu kalau ditutup? 5 juta, ambil, buat belanja. Jangan diikuti, itu tidak baik. Harusnya apa? Ya harusnya dilaporkan. Ini ada barang temuan, silakan diumumkan, silakan dikasih tahu ke orang-orang. Harusnya begitu. Nah, itulah hak untuk memberikan pelajaran atau hak ta'dib bagi suami. Hak mendidik. Nah, itu hak suami. Berikutnya adalah hak bersama. Ini dia. Apa itu hak bersama? Al-hukukul mushtarikatu bainaz zaujani. Bainaz zaujaini. Hak bersama di antara suami istri. Jadi hak bersama itu adalah hak yang harus diterima oleh semua pihak, baik si istri maupun suami. Dan manfaatnya bisa dirasakan secara bersama-sama. Itu hak bersamanya. Tapi dalam ukuran tertentu, ya, dalam ukuran tertentu, lakin ahak zaujati ala zaujati a'zamu min haqqiha. Tetapi hak suami atas istrinya jauh lebih besar daripada hak istri kepada suaminya. Jadi ya dalam keadaan tertentu ya hak suami lebih besar daripada hak istri. Kata Al-Quran, walirijali alaihinna darajah. Itu surat Al-Baqarah ayat 228 itu. Sebutkan. Dan bagi para suami, alaihinna atas istri-istri, darajah lebih tinggi 1 derajat. Diberikan keistimewaan oleh Allah, hak suami lebih tinggi 1 derajat. Kenapa begitu? Ya barangkali dalam sisi penafsiran mungkin karena suami diberikan proporsi sebagai pemimpin yang cukup besar porsinya. Sehingga haknya pun lebih besar. Gitu ya. Oke, nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut mengenai hak bersama atau mungkin hak suami, hak istri dalam perspektif yang lebih sesuai dengan pengarus utamaan gender. Karena mungkin dari sisi itu hal materi-materi yang ini tadi yang dari hak suami, hak istri sampai hak bersama itu belum sesuai atau belum relevan dengan apa yang diatur dalam konsep pengarus utamaan gender. Yang memang di situ dilihat bahwa persepsi antara laki-laki dan perempuan harusnya setara. Dan itu tidak salah, benar. Tapi jika misalnya ada upaya untuk mengutamakan laki-laki
Dengan konsekuensi maka akan terjadi hegemoni yang terlalu berlebihan suami atas istri, maka itu sudah bertentangan seharusnya dengan prinsip bahwa laki-laki ya sudah akan ditentukan nasibnya sendiri, seperti halnya perempuan akan ditentukan nasibnya dengan urusannya sendiri. Harusnya seperti itu. Memang tidak akan habis pembahasan ini mengenai konsep kesetaraan gender yang lebih melihat kajian-kajian keislaman ini dalam perspektif yang lebih manusiawi gitu. Sebab tidak mungkin suami ditamakan oleh daripada istri, sementara Islam mengatur lirijali nasibu mimmaktasabu walinisai nasibu mimmaktasabna, kan begitu. Perbuatan suaminya ditentukan oleh perbuatan dia sendiri. Dan bagi perempuan juga sama. Apa yang dia perbuat ya akan ditentukan oleh perbuatan dia sendiri. Jadi semua kembali kepada usaha dia masing-masing, bukan oleh orang lain. Jadi seperti itu ya. Saya kira ini hanya sekedar bacaan. Saya hanya anggap sekedar sebuah pengembangan pengetahuan. Ya mungkin saja benar ini. Dan mungkin ke depannya bisa kita lihat dari sisi yang berbeda. Walaupun secara tekstual ini sudah benar. Dan saya memang mencoba menengahi antara orang yang pro dengan keutamaan suami dengan mereka yang berusaha untuk melihat secara adil antara mana hak laki-laki dan mana hak perempuan. Nah, ini memang pertarungannya cukup besar ini. Di luar sana kan banyak itu sesuatu yang berkembang bahwa ini tidaklah pemikiran klasik ini tidak adil dalam melihat perempuan sebagai korban adanya konsep ketidakadilan gender seperti itu. Tapi ya sudahlah, nanti bisa kita diskusikan di lain waktu dan kesempatan. Baik, sekarang kita lanjutkan ke pandangan KH ini. Pandangan KHI tentang hak dan kewajiban suami istri. Kita lihat di halaman di bab 12. Bab 12 pasal 77. Di situ disebutkan mengenai hak dan kewajiban suami istri. Di ayat 1 disebutkan suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dari sebentar ya, saya dulu. Sebentar. Baik, kita lanjutkan ya. Kita kembali ke laptop. Baik. Di ayat 2, suami istri wajib saling cinta menyintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lainnya. Terus ayat 3, suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. 4, suami istri wajib memelihara kehormatannya. 5, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Jadi di sini disebutkan hak dan kewajiban suami istri. Intinya di sini dijelaskan secara jelas semua punya tanggung jawab, semua punya hak masing-masing dan semua punya kewajiban dan hak yang sama. Dalam apa? Menjalani kehidupan rumah tangga. Sama di sini. Wajib saling mencintai, wajib saling menghormati, wajib saling memikul kewajiban mengasuh. Suami istri wajib memelihara kehormatan, wajib semua. Dua-duanya sama, tidak ada terpisah. Suami harus enggak, suami istri harus enggak. Semuanya sama, suami istri semua di sini ada. Suami istri, semuanya sama.
Di pasal 77. Di pasal 78 kita lihat juga di sini. Tuh disebutkan suami istri harus mempunyai tempat tinggal yang tetap untuk kediaman yang tetap. Kemudian bagian kedua pasal 79. Ini kedudukan suami istri. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Jadi sama kedudukannya. Kemudian masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Berikutnya di halaman pasal 80, di sini banyak ya, mengenai kewajiban suami ini. Apa kewajibannya disebutkan di sini. Kemudian di pasal 81, ini masalah tempat kediaman. Nah, kemudian ini yang khusus bagian kelima, kewajiban suami yang beristri lebih dari satu atau poligami. Ada aturannya juga di sini. Jika misalnya ada suami memutuskan untuk menikah lebih dari satu, maka ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami. Apa itu? Suami, pasal 2 menyebutkan suami wajib memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan. Jadi wajib itu suami menyediakan tempat tinggal masing-masing. Istrinya 3 ya, rumahnya harus 3. Biaya hidup juga harus 3. Nah kalau misalnya suaminya tidak mampu, bagaimana? Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman. Jadi bisa dijadikan satu dalam satu rumah. Tapi tentu saja ya harus masing-masing. Kalau misalnya satu rumah, mampunya beli satu rumah, silahkan. Tapi harus sediakan juga, misalnya dapurnya juga harus, misalnya istrinya 3, dapurnya harus 3. Kemudian tempat cucinya harus 3, jemurannya harus 3. Yang harus banyak lah. Karena tidak mungkin istrinya 3, tapi rumah cuma 4x4, nggak bisa kayak begitu. Harus banyak, harus luas. Dan kalau gimana Pak kalau nggak mampu? Kalau nggak mampu ya jangan poligami kan itu intinya. Poligami itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menikah. Poligami. Kalau kita tidak mampu ya sudah. Khiftum Allah ta'dilu fawahidatan, satu saja sudah. Jangan repot-repot, jangan ribet-ribet. Nah, ini juga bagian ke-6 di pasal 83 mengenai kewajiban istri. Pasal 83, kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. Jadi suami atau istri berwajib berbakti. Nah, pasal 64 mengatur tentang nusyus nih. Istri dapat dianggap nusyus jika tidak mau melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat 1. Yang tadi itu ya. Kecuali dengan alasan yang sah. Misalnya si istri nusyus karena apa? Suaminya mabok-mabokan. Nah, itu boleh itu. Tapi kalau ada alasan yang sah. Nah, itu yang bisa dibaca lebih lanjut. Ini sudah selesai habis ya. Jika nanti misalnya ada yang mau bertanya terkait hak dan kewajiban suami dan istri ini bisa kalian tanyakan, tapi hanya bisa melalui kolom komentar yang ada di Google Classroom di postingan ini ataupun yang ada di channel YouTube. Silakan kalian bisa ajukan pertanyaan mengenai materi hak dan kewajiban suami istri. Baik, saya kira cukup pertemuan kita pada hari ini dan sekali lagi saya mohon maaf karena tidak bisa live melalui Zoom meeting, hanya bisa saya berikan video ini. Mudah-mudahan meskipun cuma video bisa memberikan gambaran bagi kalian mengenai apa itu hak dan kewajiban suami istri.
Baik, saya kira cukup dan mari kita akhiri perkuliahan kita di Selasa hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan mohon maaf. Dan satu lagi ya, untuk Selasa minggu depan tetap masuk, tapi masuknya offline. Saya akan hadir besok tanggal berapa? Hari Selasa tanggal 18 tetap masuk. Dan materi satu terakhir sebelum UTS itu adalah materi tentang konsep KFA. Akan saya berikan secara langsung di kelas besok. Baik, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.